teman-teman, kembali lagi bersama saya Samri Sihotang. Teman-teman, saya lagi dalam posisi duduk di tanah bersantai ria. Teman-teman, saya lagi berada di area pekarangan tanaman brokoli. Kemarin kan saya ada video ngevlog di sini. Videonya proses persiapan lahan untuk tanaman brokoli. Untuk linknya boleh dicek di atas sebelah kanan. Jadi proses persiapan lahan kemarin saya tunjukkan, tapi mohon maaf, proses penanaman brokolinya saya tidak tunjukkan karena kondisi saya sedang tidak ada di lapangan. Jadi teman-teman, hari ini saya mau review sudah seperti apa tanaman brokoli. Brokoli ini berumur 2 minggu atau 14 hari setelah tanam. Mari teman-teman kita lihat sama-sama. Nah teman-teman, seperti inilah kondisi tanaman brokoli kita dengan umur 14 hari setelah tanam. Tanaman brokoli kita dari ujung sana sampai ujung sana. Tanaman brokoli ini semuanya berkisar 3.500 batang. Jadi setelah tanam 14 hari, kira-kira seperti inilah kondisinya. Sudah mulai besar ya teman-teman. Ini sudah mulai besar. Ini dia. Sebenarnya teman-teman, kondisi ini baru pulih dari masa stres pemindahan dari pembibitan ke lahan. Jadi ini baru pulih. Jadi sekarang waktu untuk perkembangannya. Ini dia teman-teman. Masih kecil-kecil tapi udah lumayan lah, udah lumayan segar, pulih dari masa stresnya. Ini dia ya teman-teman. Brokoli ini sifatnya tumbuh tidak merata. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi pada masa pemanenan juga nanti, pemanen masanya ini tidak merata juga. Jadi ini nanti masa panennya sistem pilih memilih. Jadi mana yang udah siap dipanen, bisa dipanen. Yang belum itu ditunggu sampai masa panennya atau masa bunganya itu besar, mekar gitu. Jadi memang selalu seperti itu setiap petani yang menanam brokoli. Memang sifat brokoli seperti itu. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, tidak rata dipanen masanya. Nah, seperti contoh perbandingannya yang sangat jauh seperti ini. Ini masih kecil, mungkin kondisi kemarin bibitnya ini juga masih kecil. Jadi dia kalah dengan yang lain yang bibitnya udah besar duluan gitu. Dibanding dengan yang ini. Ini sudah besar, jadi otomatis nanti ini lebih duluan panen. Udah panen. Ini udah panen, ini belum. Jadi ini kita harus tunggu lagi. Kita tunggu sampai besar. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi di balik kebesarannya ini
dengan kekecilannya ini, nanti ada sesuatu yang kita dapat dari sini, sesuatu lebih dari brokoli yang besar. Biasanya brokoli ini dia punya tunas di ketiak daunnya, ketiak tangkai daunnya. Seperti ini ada udah mulai tumbuh. Nah, nampak teman-teman? Seperti ini ada masih kecil ya, itu tunasnya, itu bakal jadi tunas. Jadi yang dari atas ini kan nanti bunganya, ini tunasnya masih pertumbuhan juga. Jadi bunganya yang di atas ini udah panen. Jadi nanti tunasnya ini setara dengan yang kecil ini. Kita bisa dapatkan setara dengan yang kecil ini. Jadi kita bisa 2 kali panen dari brokoli yang besar ini. Jadi sembari kita menunggu yang besar ini, dan ini sudah besar, sudah berbunga, dan dari ketiaknya ini kita bisa tunggu seimbangkan dengan yang ini, yang kecil ini. Jadi kita dapat double dari sini gitu teman-teman biasanya. Dan itu biasanya juga lebih dari satu tunas. Bisa jadi 3 atau 2 atau 4 gitu. Tapi yang bisa kita perbesar tunasnya itu sekitar 1 atau 2 aja. Soalnya kalau semakin banyak, nanti tunas dari ketiaknya ini bunganya kurang besar. Jadi nanti kira-kira seperti itulah sahabat-sahabatku gitu, dari sampai sana. Jadi gitu. Dan kecil-kecil juga masih banyak, yang besar juga sudah banyak. Ini juga kecil, ini besar gitu. Jadi sahabat-sahabatku, nanti saya juga janji akan nge-review kembali setelah brokoli ini nanti udah lebat. Biasanya ini kalau brokoli enak untuk cuci mata kalau dia sudah besar, lebat gitu, hijau kebiru-biruan gitu. Jadi enak dipandang mata. Nanti saya pas lebatnya daunnya itu lebar-lebar, tinggi gitu, nanti saya tunjukkan untuk cuci mata. Nah, saya juga suka cuci mata di area lapangan tanaman ini brokoli karena dia hijau sekali. Tapi mungkin sekitar 30 atau 35 hari lagi baru ini mulai lebat. Nanti di situ nanti saya tunjukkan videonya gitu. Masa umur brokoli ini kurang lebih itu 70 hari setelah tanam udah ada yang bisa panen. 70 hari sampai 80 hari sudah ada yang bisa dipanen. Nah, jadi itulah ya teman-teman, tanaman brokolinya lumayan bagus. Sekarang lagi kondisi cuacanya sangat terang, cerah, tidak ada berawan. Jadi pemandangannya ke Gunung Sinabung sangat tampak jelas. Coba kita perbesar ya teman-teman.
itu masih ada asap-asap ya. Itu masih aktif. Gunung Sinabungnya itu masih aktif. Dan itu masih zona-zona merah. Tidak bisa sembarangan ke sana. Pendaki gunung atau para camping belum bisa diizinkan masuk ke area sana. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Suasana hari ini sangat menyenangkan. Cuaca cerah dan segar. Oke ya teman-teman. Jadi teman-teman, sampai di situ dulu ya teman-teman. Itulah kondisi tanaman kita setelah tanaman brokoli kita setelah 14 hari tanam. Jadi nantikan review berikutnya dengan video yang sama tentang kondisi brokoli ini. Jadi sampai di sini dulu. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, komen, berikan saran dan tanggapan lainnya, atau masukan-masukan lainnya yang bermanfaat untuk perkembangan channel kita ini. Jadi sekian dulu, sampai jumpa teman-teman, bye bye.